Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program ini merupakan program kerja dari kelompok kerja penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Timur bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, hari ini kami mengambil tempat untuk pembuatan video di salah satu tempat wisata, yakni landmark di Kecamatan Malili yang merupakan ikon dari Kabupaten Luwu Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan membagikan informasi edukatif mengenai ajaran agama Hindu. Beliau ialah Imade Erna Sundari, SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Bu? Astungkara baik. Astungkara ya, dalam keadaan rahayu, sehat. Nah, yang menjadi perbincangan kami pada kesempatan kali ini ialah mengenai makna filosofi dari api tangkep. Nah, ketika kita berbicara mengenai api tangkep, tentu erat kaitannya dengan 3 kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama ialah filsafat, kemudian yang kedua adalah etika, yang ketiga ialah upakara atau ritual. Nah, api tangkep ini sangat berkaitan dengan ritual atau upakara yang tentu juga berkaitan dengan filosofi dan etika itu sendiri. Nah, seperti apa pandangan ajaran agama Hindu mengenai api tangkep ini? Lebih terkhusus pada apinya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu Dewi tadi terkait dengan ketika kita mendengar kata Hindu, khususnya Hindu Bali, itu identik dengan upacara agama, atau upacara yatnya. Nah, di dalam upacara yatnya itu selalu ada yang namanya pendukung di dalam setiap upacaranya. Nah, di dalam ajaran Bhagavad Gita juga disebutkan adapun sarana-sarana pendukung di dalam upacara yatnya yang sering kita lihat, yaitu ada palam atau penggunaan buah, puspam atau penggunaan bunga, toyam atau penggunaan air, dan agni atau penggunaan api, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Dewi tadi, sebenarnya apa sih makna api di dalam ajaran agama Hindu? Jika kita lihat dari konsep Ruwa Bineda, di sana akan jelas kelihatan ada 2 unsur yang berbeda. Ada api dan juga ada air. Nah, api disinilah sebagai penerang atau pelebur. Penerang dan juga pelebur. Nah, coba jika kita lihat, pasti paling sering kita lihat yang digunakan ketika dalam upacara yatnya itu ada dupa, ada dipa, dan juga yang paling umum ada api tangkep, seperti itu. Baik, menyambung dari pembahasan tadi bahwa dalam upacara yatnya ada dupa, ada dipa, ada api tangkep. Lalu seperti apa api tangkep ini, Bu? Jadi sebelum saya lanjut ke makna api tangkep ya, seperti itu. Jadi mungkin ada banyak yang bertanya yang seperti apa namanya api tangkep. Ya, api tangkep itu adalah api yang di dalam 2 sabut kelapa, seperti itu. Jadi sabut kelapa diisi bara api, kemudian ditutup dengan sabut kelapa lagi sehingga bentuknya menyilang nantinya. Nah, bentuknya ini sama nanti jadinya seperti tapak dara atau nanti di dalam agama Hindu biasa disebut dengan tanda swastika. Nah, kemudian api ini merupakan simbol dari Sang Hyang Agni, sedangkan tapak dara ini merupakan simbol dari catur loka atau 4 arah. Arah apa saja? Selatan, utara, timur, barat. Nah, di tengah-tengahnya ada api. Nah, api inilah yang bertugas untuk menetralisir atau melebur energi-energi negatif dari semua arah yang diwakili oleh catur loka itu tadi. Arah yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, mungkin untuk makna dari api itu sendiri, sebenarnya tapak dara
merupakan simbol dari api takep itu sendiri. Nah, kenapa api takep disimbolkan dengan tapak dara? Karena agar hidup kita ini seimbang, agar netral seperti itu. Demikian. Berarti yang dapat saya pahami ialah penggunaan api takep ini ialah bagaimana bisa menetralisir keempat penjuru arah tadi yang disimbolkan dari catur loka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kita mengenal pancayatnya. Ada 5 jenis yatnya bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, apakah penggunaan api takep ini mencakup semua yatnya atau dikualifikasikan terhadap yatnya khusus? Jadi memang ada upakara-upakara yatnya khusus yang kita menggunakan api takep. Jadi seperti di dalam Caru Sasih. Nah, di sana lebih diupayakan ke niskala, di mana di sana untuk menghindari diri kita dari pengaruh kala seperti itu. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan sebagai pelengkap susu. Nah, bisa kita simpan di lebuh atau di pintu masuk gerbang rumah. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengubah energi-energi negatif atau energi-energi yang jahat agar menjadi energi-energi yang baik. Kemudian bisa kita gunakan sebagai pelengkap lunggang Ida Betara, yaitu untuk memendak atau mengiring Ida Betara setelah tedun. Nah, itu biasa juga pada saat itu biasa juga kita lihat ada menggunakan tetimpung. Nah, asap yang digunakan, asap yang keluar pada saat kita menyalakan tetimpung itu diibaratkan pembawa doa kita agar upacara yatnya yang kita lakukan itu sukses, seperti itu. Kemudian api takep ini juga biasa digunakan pada saat upacara pewiwahan atau pernikahan. Nah, tujuannya adalah sebagai lambang kesetiaan atas janji atau kata hati yang telah diucapkan. Kemudian yang paling sering kita lihat ini, kita dengar juga, sering juga kita saksikan api takep biasanya digunakan untuk pada saat rerainan Kajang Kliwon. Biasanya diiringi dengan segehan. Segehan yang diisi dengan bawang, jahe, garam, arak berem. Kemudian dilengkapi dengan api takep. Tujuannya adalah untuk menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam rumah. Akan tetapi banyak di umat kita sekarang yang meniadakan penggunaan api takep. Banyak yang bilang, toh juga sudah ada dupa, kenapa lagi menggunakan api takep? Padahal berbeda fungsi antara dupa dan api takep ini. Dupa sebagai penghantar doa-doa kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, sedangkan api takep untuk menetralkan, untuk menjaga keseimbangan kita di dalam hidup ini agar bisa seimbang antara lahir dan batin. Seperti itu, Bu. Berarti sangat banyak sekali fungsi dan makna dari penggunaan api takep ini di dalam setiap upakara-upakara yatnya. Ini tergantung lagi yatnya apa yang kita buat, yang kita haturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang intinya ialah penggunaan api takep ini bagaimana kita menetralisir semua aura-aura negatif yang ada di sekitar kita maupun di diri kita, sehingga dapat mengubahnya menjadi hal-hal positif dan kita bisa lebih dekat dan sampai kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, mungkin sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih karena sudah membagikan informasi Dharma kepada umat sedharma sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada umat sedharma yang tetap mendukung program kami, tetap dukung dan majukan program kami melalui channel YouTube Hindulutim dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke seluruh umat sedharma sehingga informasi ini dapat dipahami oleh seluruh umat sedharma sekalian. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.